Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Miss Nisha berharap kalian baik-baik saja. Bertemu kembali dengan ibadah di tahun baru ajaran kita di tahun 2020-2021. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita angkat satu pujian Lingku Tiku. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ma'am Emil. Pagi anak-anak, kita berjumpa kembali di tahun ajaran yang baru. Walaupun sekarang masih dari jarak jauh, Ibu Emil harap itu tidak mengurangi semangat dan rasa senang kalian. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan kami yang maha besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sayang kami. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh memulai tahun ajaran yang baru di kelas yang baru. Tuhan berkati kami akan belajar firman Tuhan. Engkau memimpin kami supaya kami mengerti firman Tuhan. Ampuni ya Tuhan setiap dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada hari ini Ibu Emil ambil dari Daniel pasal 6 ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Anak-anak, firman Tuhan yang baru Ibu Emil baca menceritakan kepada kita bahwa Daniel di Babel menjadi orang yang sangat hebat. Dia lebih hebat dari semua pejabat tinggi. Bahkan Raja Darius mau memilihnya menjadi orang kepercayaannya atau wakil raja yang menguasai seluruh Babel. Hebat ya anak-anak ya. Menurut kalian, apakah Daniel tidak mengalami kesulitan sebelum dia sukses? Tentu saja anak-anak. Daniel sama seperti kita. Dia juga mengalami banyak kesusahan. Dia adalah tawanan yang dibawa ke Babel. Dia harus belajar bahasa Babel, seperti kamu juga harus belajar bahasa Lampung dan bahasa Inggris. Dan dia juga belajar budaya Babel, menyesuaikan diri dengan kebiasaan di Babel. Dan dia juga harus berani anak-anak. Ketika raja mengeluarkan peraturan, harus berdoa kepada raja, kalau tidak akan dimasukkan ke gua singa. Dan dia memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak takut kalau akhirnya dia harus masuk ke gua singa. Daniel itu pintar anak-anak, sehingga para pejabat iri hati dan mereka membenci Daniel. Mereka tidak suka kepada Daniel. Tetapi anak-anak, Daniel tetap setia kepada Tuhan. Daniel seorang yang suka berdoa. Dia menaati firman Tuhan. Dan Daniel juga suka makan sayur. Kalau kalian baca di Daniel pasal 1, dia makan sayur, dia minum air putih, dia tidak minum sembarangan. Dan tentu saja anak-anak, Daniel tekun belajar. Itu sebabnya Daniel bisa sukses. Nah anak-anak, kita juga mengalami kesulitan seperti Daniel kan? Apalagi saat ini masa pandemi COVID-19. Kamu banyak kesusahan, harus pakai masker kalau keluar. Tidak boleh berkumpul, padahal anak-anak suka berkumpul. Belajar dari rumah. Tentu lebih enak belajar di sekolah dengan guru dan teman-teman daripada belajar di rumah. Tapi itu semua anak-anak harus kita lakukan. Kenapa? Ya kita harus mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini.
supaya kita semua sehat dan tetap bisa belajar. Oleh sebab itu anak-anak, mari kita contoh Daniel. Kalian rajin berdoa, setiap hari lakukan firman Tuhan, dan jangan lupa makan yang sehat, makan yang bersih. Lalu jangan lupa anak-anak untuk rajin belajar, semangat belajar. Terima kasih anak-anak, selamat memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Untuk menyambut tahun ajaran baru di tahun 2020-2021, mari kita satukan hati kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Ana. Baik anak-anak, sekarang waktunya kita berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk karunia-Mu, untuk berkat-Mu yang terus kami rasakan sampai dengan hari ini. Kami bersyukur Engkau menyertai kami dan bersyukur untuk kesehatan yang kami rasakan. Kami juga bersyukur kami boleh kembali ke sekolah meski di dalam situasi yang berbeda. Kami saat ini belajar dari rumah kami masing-masing Tuhan. Tetapi ini tidak mengurangi semangat kami untuk tetap belajar dan tetap merindukan kawan-kawan kami di sekolah, juga guru-guru kami. Kami mengharapkan pandemi ini segera selesai Tuhan, supaya kami boleh kembali bersekolah seperti keadaan normal. Kami bisa bertemu dengan teman-teman dan guru-guru, kami bisa bermain bersama dan belajar bersama di sekolah. Menyerahkan Tuhan untuk setiap hari di dalam pembelajaran kami, Engkau yang memberkati kami, memberkati orang tua kami yang juga mendampingi setiap harinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, yang terakhir kita akan mendengarkan sambutan dari salah satu Bapak yang sangat kita rindukan, yaitu Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Rahmat Subagio. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, salam, ya, puji syukur untuk anak-anak semua. Hari ini tanggal 13 Juli 2020 adalah hari pertama pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021. Karena masih terkena pandemi COVID, maka anak-anak semua masih tetap belajar dari rumah. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat untuk anak-anak semua yang sudah naik kelas, dan selamat datang untuk anak-anak kelas 1. Tetap semangat dan tetap belajar dari rumah, jaga kesehatan dan semangat. Dadah.